Di bawah kaki Gunung Merapi yang megah, Boyolali menyimpan pesona alam dan masyarakatnya. Namun, di balik keindahan itu, potensi bencana mengintai kapan saja. Ketika bencana datang, semua orang beresiko. Namun tidak semua memiliki kemampuan yang sama untuk menyelamatkan diri. Di antara mereka, penyandang disabilitas dan lanjut usia adalah yang paling rentan. Babatan monitor, babatan. Kantor BPPTKG Merapi panggil BPBD Boyolali ya, Bon. BPBD Boyolali, terima, over. Terima kasih menginformasikan bahwa Gunung Merapi alami erupsi pukul 9.15 waktu Indonesia bagian Barat. Tinggi kolom abu 3.000 meter. Potensi guguran lava ke arah barat daya. Mohon segera koordinasi dengan Destana di wilayah Selo untuk evakuasi masyarakat di KRB 3. Over. Diterima. Kami segera aktifkan jalur evakuasi dan hubungi Destana di kawasan rawan bencana 3. Tim siaga bergerak sekarang dan kami akan melaporkan perkembangan di lapangan. Over. Selamat pagi. Pagi. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. BPBD Boyolali. Panggil Destana Jerakah. Over. Relawan Jerakah diterima. Silakan BPD. Over. Informasi dari pos PGA, Gunung Merapi alami erupsi. Pukul 9.15 waktu Indonesia bagian Barat. Tinggi kolom abu 3.000 meter. Potensi guguran lava ke arah barat daya. Mohon segera aktifkan jalur evakuasi. Dan arahkan warga ke titik kumpul utama. Prioritaskan lansia dan penyandang disabilitas. Over. Baik, kami akan mempersiapkan jalur evakuasi dan melaporkan secara berkala. Tim siaga Desa Jerakah. Over. Rekan-rekan, Merapi sedang erupsi. Kita mulai evakuasi warga. Prioritaskan lansia dan penyandang disabilitas. Pastikan semua selamat dan terevakuasi. Siap! Ayo cepet, ayo. Buyane ke sana. Makanya ke sana. Ayo, bakal ke sana, ayo, monggo, cepet. Petugas relawan memperkenalkan diri dan menginformasikan bahwa Gunung Merapi sedang erupsi. Usahakan berbicara dengan para disabilitas pada posisi sejajar. Cara ini menunjukkan rasa hormat, kenyamanan, dan kesetaraan dalam berkomunikasi. Tanyakan, apakah bisa melakukan evakuasi mandiri atau butuh bantuan, serta apakah ada barang-barang pribadi yang akan dibawa. Kenalkan, kami dari tim siaga Desa Jerakah menginformasikan bahwa Merapi sedang erupsi dan kami akan mengevakuasi Mbak ke tempat pengungsian. Baik, Mbak. Mbak, apakah Mbak bisa mengevakuasi sendiri atau perlu kami bantu? Iya, saya minta bantuannya untuk melawan bisik saya. Oh iya. Ada yang perlu dibawa? Oh iya, ini ada tas, Mbak. Apakah Bapak bisa mengevakuasi mandiri atau butuh kami bantu? Oh iya Pak, saya bisa, tapi tolong nanti didampingi di jalan yang menurun. Apakah ada barang yang mau dibawa? Oh iya Pak, ada Pak, tolong tas saya tolong dibawakan, ada di kursi. Kondisi anak puluhan ibu netra, Nggih. itu di kursi sendiri. Nggih, kok pilih wonten barang-barang yang dipun asto? Buatan mungkin terus suke wonten yang pengungsian. Oh nggih, matur nuwun. Jadi Dalam kondisi darurat, evakuasi melalui jalan turunan tajam memerlukan perhatian khusus, terutama untuk pengguna kursi roda. Hadapkan kursi roda mundur saat menuruni jalan. Pastikan 2 orang relawan siap membantu. 1 orang berdiri di belakang kursi roda, 1 lagi di depan untuk menjaga keseimbangan. Pada saat melewati jalan tidak rata atau berbatu,
Dorong kursi roda dengan posisi roda depan terangkat sedikit, kemudian didorong secara perlahan dan hati-hati. Saat melakukan evakuasi penyandang netra, penting untuk memberikan dukungan dan informasi yang jelas. Mengawali komunikasi dengan menyentuh punggung tangan. Langkah pertama, ulurkan lengan atau pundak Anda agar dapat dipegang dengan nyaman oleh penyandang netra. Sambil berjalan bersama, berikan informasi tentang kondisi sekitar, seperti permukaan jalan, hambatan, dan perubahan arah. Gunakan kata-kata panduan yang jelas dan sederhana. Depan, belakang, kanan, kiri, naik dan turun. Dengan komunikasi yang baik, evakuasi dapat dilakukan dengan aman dan penuh perhatian. Dalam situasi bencana, penyandang disabilitas umum memerlukan komunikasi yang jelas dan mudah dipahami. Gunakan relawan yang mampu berbahasa isyarat untuk menjelaskan proses evakuasi secara langsung. Jika tidak tersedia, libatkan anggota keluarga atau orang terdekat yang dapat menerjemahkan informasi penting. Pastikan semua arahan disampaikan dengan tenang, jelas, dan disesuaikan dengan cara komunikasi yang dimengerti oleh penyandang umum. Bila perlu, gunakan tulisan atau isyarat sederhana untuk menunjukkan arah evakuasi, bahaya, dan titik aman. Untuk penyandang disabilitas fisik menggunakan krek, tongkat, atau kenadian juga harus dievakuasi secara aman dan tepat. Pastikan jalur evakuasi bebas dari halangan dan dampingi mereka selama proses evakuasi. Relawan berjalan di belakang untuk berjaga-jaga serta agar mereka leluasa bergerak. Untuk turun atau naik tangga, pastikan ada pegangan yang kokoh dan bantu jika diminta dengan cara memegang lengan secara ringan, bukan menarik tubuh mereka. Penanganan evakuasi untuk masyarakat lanjut usia juga memerlukan penanganan khusus. Relawan harus bekerja berpasangan. Satu membantu berjalan, satu memastikan keamanan sekitar. Dalam situasi darurat, penyandang disabilitas dan lansia dievakuasi dengan hati-hati dan penuh kepedulian. Mereka dibantu menuju titik kumpul evakuasi oleh relawan, serta keluarga yang mendampingi. Pastikan tas siaga dan kebutuhan penting tetap terbawa, agar proses evakuasi berjalan aman dan nyaman bagi semua. Setelah berada di titik kumpul, langkah berikutnya adalah memindahkan penyandang disabilitas dan lansia menuju TPPS menggunakan mobil evakuasi. Setiap jenis disabilitas memiliki prosedur penanganan yang berbeda. Bagi pengguna kursi roda, tanyakan apakah bisa menaiki kendaraan sendiri atau membutuhkan bantuan. Ini mau naik sendiri atau perlu dibantu? Naik sendiri tapi tolong di pintu sebelah. Pastikan kursi roda terkunci sebelum masuk ke dalam kendaraan. Untuk penyandang ungu, gunakan isyarat visual yang jelas dan arahkan menuju kendaraan. Netra perlu dituntun dengan lembut. Beri aba-aba arah gerakan secara perlahan saat masuk ke dalam kendaraan. Sementara bagi penyandang disabilitas fisik yang menggunakan krek, siapkan alat bantu untuk memudahkan naik di atas kendaraan. Pegang tongkatnya ketika disabilitas menaiki kendaraan sendiri. Lakukan dengan hati-hati dan penuh perhatian. Lakukan semua langkah dengan hati-hati. Saling berkoordinasi dan utamakan keselamatan serta kenyamanan selama proses evakuasi.
Saat tiba di TPPS, pastikan proses turun dari kendaraan dilakukan dengan aman. Tanyakan terlebih dahulu apakah membutuhkan bantuan. Berikan pertolongan dengan cara yang sopan dan tetap menghormati kenyamanan mereka. Mbak Tati mau turun sendiri atau bisa dibantu? Turun sendiri boleh. Pelan-pelan. Ya. Sudah sampai di pengungsian, mau turun sendiri apa dibantu? Bisa sendiri, Pak. Oh iya. Sudah sampai, ini mau turun sendiri atau mau dibantu? Turun sendiri saja, Pak. Setelah tiba di lokasi TPPS, relawan yang mendampingi penyandang disabilitas dan lansia segera melapor kepada petugas yang berjaga. Laporkan kondisi fisik serta identitas warga yang didampingi. Petugas akan mencatat dan mendata untuk memastikan mereka mendapatkan perhatian dan layanan yang sesuai. Semua dilakukan agar proses penanganan di lokasi pengungsian berjalan tertib, aman, dan nyaman. Mbak itu dulu ya. Saya tinggal dulu sebentar, nanti didampingi oleh unit layanan disabilitas. Ya, terima kasih banyak Mbak. Ya, sama-sama. Lapor, saya mengawal Bapak Suyanto untuk pengguna kursi roda. Pak Suyanto ada kebutuhan khusus apa? Ada, Pak. Untuk kursi roda biar akses tempatnya sama toilet yang tempat. Oh iya. Silakan duduk. Pak Yanto, ini sudah sampai tempat pengungsian. Di sini bersama teman-teman unit pelayanan disabilitas. Itu ya Pak Yanto ya. Ya, terima kasih, Nah. Ini biar bersama teman-teman kita di pengungsian sini. Dalam setiap penanganan bencana, prinsip GETSI, Gender Equality, Disability, and Social Inclusion menjadi dasar. Artinya, setiap orang berhak atas perlindungan dan rasa aman tanpa terkecuali. BPBD Kabupaten Boyolali berkomitmen mewujudkan penanganan bencana yang inklusif. Prinsip GETSI bukan sekedar konsep, tapi tindakan nyata. Memastikan setiap warga tanpa terkecuali mendapat perlindungan dan rasa aman. Prinsip utama penanganan darurat adalah menghormati martabat manusia. Bertanya sebelum membantu, komunikasikan dengan jelas dan pastikan akses evakuasi aman bagi semua. Dalam setiap evakuasi, kami menjunjung tinggi martabat manusia. Kami bertanya dulu sebelum membantu, berkomunikasi dengan hormat, dan memastikan setiap orang mendapatkan akses yang aman tanpa terkecuali. Di balik setiap langkah kesiapsiagaan, ada mereka yang tak boleh dilupakan. Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana hadir melalui sosialisasi dan edukasi untuk menguatkan penyandang disabilitas dalam menghadapi bencana, sekaligus membekali tim Destana agar mampu memberikan penanganan yang inklusif dan tangguh. Bagi kami, evakuasi bukan sekedar diselamatkan, tapi juga dihargai. Dengan pendampingan yang tepat, komunikasi yang jelas, dan sikap saling menghormati, kami bisa tangguh bersama menghadapi bencana. Penanganan darurat bukan hanya soal menyelamatkan nyawa. Dengan empati dan kesiapsiagaan, kita bisa wujudkan penanggulangan bencana yang inklusif untuk semua tanpa terkecuali. Karena keselamatan adalah hak setiap orang. Salam tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh. Salam kemanusiaan.